host dan host kita yang bikin mata ngantuk jadi melotot. Siapa dia? Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Bersama dia, saya tetap bersama dia. Cinta tetap bersama dia, saya tetap bersama dia. Tunggu lagi di Bukan Bat. Silakan duduk. Ya. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah ketat atau longgar. Apa? Ketat atau longgar? Enak yang mana gak menurut kamu gak? Kalau aku milih ya milih yang ketat ya. Apanya sih Mas? Buat apa longgar-longgar? Dicari-cari kok dapetnya longgar. Apaannya yang longgar? Yang longgar tuh hidungnya itu loh longgar. Kalau Vega sendiri paling suka apa? Kalau ini ngomongin ketat longgarnya tuh bukan ketat longgar gituan. Gitu, apanya nih yang diomongin? Jadi ngomongin apa? Ya celana toh maksudnya. Kalau celana Mas, itu ternyata nggak boleh ketat-ketat. Oh, kenapa susah bukanya atau bagaimana itu? Bukan itu juga. Ya benar, selain susah bukanya kan jadi susah. Ya. Itu bisa ada dampak bahayanya juga kalau terlalu ketat. Dampaknya apa yang berbahaya itu? Jadi kelamaan kalau buka Mas. Ya, penyakit loh Mas, penyakit. Kelamaan dan kalau dibuka malah jamurnya banyak. Ini tuh ketat atau longgar ini Mas. Kalau kita pakai ini yang ketawanya paling kencang nggak pernah pakai celana kayaknya nih Mas. Dia nggak pakai celana karena dalamnya nggak ada apa-apanya. Masa bisa nggak ada Mas? Hah? Kan ada dua pilihan. Ada itu pasangan itu. Pasangan? Bisa dipas, bisa dicopot. Masa portable? Iya portable. Kalau Mas Tukul suka pakai yang ketat apa yang longgar? Kalau saya tuh kalau nggak pernah pakai. ini kamu kok tahu kalau saya nggak pernah pakai apapun, nah kamu lihat apa gimana? Ya kan kelihatan Mas. Ya, belum aja ngomong kalau saya sih karena badan saya itu slim fit, custom fit ya. Aduh, cakep. Cocoknya kayak badan saya harusnya yang ketat-ketat dikit, yang agak botol gitu dikit gitu. Oh, bawahnya. Agak pensil gitu. Nggak, Walaupun dalamnya udah ada pensilnya kan. Nah, pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang bak permaisuri. Dan si cantik ini kabarnya gemar memakai celana ketat. Wow. Siapa dia? Kita sambut Bibi Yulio. Pemirsa, seperti apa kegemaran Bibi Julius memakai celana ketat? Kabarnya Bibi merasa seksi kalau memakai celana yang ketat. Wow. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibuka enggak? Ini sering banyak capek sih di area. Sebelah mana yang bikin capek? Perlu diliatin? Sebelah mana? Oh. Ya nggak usah diliatin banget kan, norak banget. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Yang sebelah kanan dari mana? Luar biasa, saya doakan alumni-alumni situ jadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang bisa memajukan bangsa kita, Indonesia tercinta. Yang tengah cuma 7 orang dari mana? Luar biasa ya. Dari model seluruh dunia yang diwakili oleh 7 ekor, ya luar biasa.
Yang sebelah kiri dari mana? Kembali. Selamat malam untuk permaisuri cantik Bibi Julius. Glad to have you on my show. How are you tonight ini? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Emang orang seksi itu suaranya nggak terlalu kenceng, tapi kenceng makannya mungkin. Kalau teman saya kenceng tidurnya, kalau saya kenceng kerjanya. Kalau kerjanya kenceng, duitnya juga kenceng. Nah, kerjanya kendor, masa duitnya kenceng kagak bisa. Balik ke laptop. Jadi kabarnya baik. Baik, Mas. Mungkin kamu mau nanya sama Cilok, mulai kabarnya gimana? Jangan ngomong Cilok dong, Mas. Apa? Biar gimana dia tuh pernah mengisi masa lalu aku, Mas. Keren. Dari bocoran majalah hukum, Asik. politik dan ekonomi yang saya baca. Asik. Kabarnya dirimu suka banget pakai celana yang ketat karena terlihat lebih seksi dan ramping. Is dia tuh kok sekarang pakai dress monggo? Untuk sekarang sih ya aku lebih suka pakai dress. Kenapa? Tapi kalau hari-hari biasa saya lebih sering pakai celana dress. Tapi ini pakai dress, pakai celana nggak? Pakai. Maksudnya, Mas, pakai celana itu bicycle pants nggak gitu? Emang dia tuh kurungan apa? Ya pakai lah. Ya, siapa tahu. Nggak pakai terus suasana kayak di pantai utara soalnya. Apa? Sangseng. Balik ke bicara tentang penggunaan celana yang ketat. Kabarnya dirimu pernah merasakan efek sampingnya. Efek sampingnya apa sih kalau boleh saya tahu? Iya, jadi efek sampingnya waktu itu saya berada dalam mobil, merasa sakit pinggang gitu. Lebih kecil lagi, Mbak, suara. Lebih keras. Lebih kecil, aku aja deket malah suruh lebih kecil. Gedein maksudnya, Mas, gedein dikit, Mbak, nggak kedengeran. Lebih sering banyak capek sih di area. Sebelah mana yang bikin capek? Perlu diliatin? Sebelah mana? Oh. Ya nggak usah diliatin banget kan, murah banget. Saya lebih bisa ngetok. Kan saya diam-diam juga ahli terapi juga loh. Siapa tahu dia butuh untuk saya suruh nerapi kan. Loh, saya bisa tusuk lah, saya bisa loh. Tusuk apa? Tusuk jari satu itu ya. Saya malah lebih akurat karena kalau ini secara psikologis kalau kita kepengen mijet orang itu kita harus merasakan mijet sendiri. Oh, mijet sini sih enak. Seperti itu sama dengan tusuk jari itu situ. Di sini kok enak kan di situ. Di sini ya sakit. Terus apa Kalau lagi? saya sih tipnya cuma banyakin minum air putih kalau di situ. Jadi orang bawa mobil duduk itu harus sering minum air putih. Jadi sirkulasinya itu, darahnya. ya, Benar. ya minimal 2 galon sehari. Kembung dong. 2 liter, Mas. Kembung dong. 2 liter. 2 galon minyak 2 galon. angin itu loh. Itu mah dikit. Lu mau dagang galon, 2 galon. 2 liter. Banyakin minum. Karena orang hanya minum pinggang ya kenanya duduk. Kayak aja kayak gini duduk kan cover boy kalau duduk kayak gini kan. Mas Tukul padahal udah kan sering duduk ya, banyak minum. Kenapa sariawan tuh, Mas? Ini bukan sariawan, memang ini namanya bengkak permanen namanya. Kirain pecah-pecah, Mas. Pecah-pecah apa ya, ini bibir yang mempunyai daya eksotikal ya kayak gini. Balik ke sebagai wanita yang menjaga kesehatan luar dalam nih untuk Mbak Bibi nih. Seperti apa Mbak Bibi menjaga kesehatan, maaf ini agak, ini temanya tuh alat reproduksi. Ini ngomong kayak gini nggak tuh? Apakah termasuk memilah-milih barang yang bersentuhan langsung dengan alat reproduksi seperti misalnya underwear atau pakaian dalam? Monggo. Iya benar, aku suka milih-milih
pakaian dalam supaya Nyaman ya? nyaman. Biasanya yang bahannya terbuat dari apa? Katun Jadi gitu. kalau daun jati. Sakit tuh mas. Kerasa. Ya kan bisa garuk-garuk malah nih. Yang anu kualitas ya. Ya, kualitas bagus. Dari katun gitu. Yang Yang nyaman aja sih. nyaman. Yang mahal itu yang kualitasnya bagus. Bagus. Oh lo biasa beli yang 10.003 juga. Sorry kak, seorang cover boy kayak Kim Kardashian aja betisnya diasuransikan. Mas Tukul apanya? Mas, loh masa saya kayak gitu nggak diasuransikan? Awas itu aku lihat jemurannya pada molor-molor karetnya. Dia kendor. Kamu keliru, itu punya orang tua saya. Kok kendor banget mas? Kendor ya, kendor. Jadi kalep. Ini kayaknya memancing. Pemirsa, tidak hanya kaum hawa, wanita juga gemar memakai celana yang ketat. Bintang tamu saya yang satu ini adalah seorang pria yang akrab dengan celana ketat. Kenapa beliau betah pakai celana ketat-ketat? Langsung aja kita sambut Ferry Maryadi. Sehat mas. Apa kabar mas? Baik. Laki banget. Maco banget, dia laki banget. Dia dari sepatunya ini. Anak udah 2, Iya. satu laki satu perempuan, jadi harus laki-laki banget. Iya. Selamat malam. Sepatu sudah sepatu moge. Iya. Baju moge. Masa gitu. Laki dong. Silakan. Balik kalep. Kalah aja Kalek. Maaf ini manggilnya Mas apa Mbak apa Manggil aku? Iya biar enak itu manggilnya apa? Neneng. Bebas mas, bebas. Nah gitu dong laki. Bebas. Nah, gitu. bebas. Kan ada model masa. Bebas biar lucu aja. Kakinya turun. Kakinya. Nah, kan laki. Lupa, biasa nyinden. Ada yang ditaksir nggak? Ada cowok yang keren nggak di depan? Ada yang cucok nggak? Terserah saya, udah pada punya motor belum? Pada mau punya motor? Mau beliin ini. Kerja. Kirain mau dibayarin. Baik ya, kalau ada orang nggak punya motor ditanya udah punya motor belum, langsung dikasih nggak tahu suruh kerja. Itu bukan baik mas. Apaan? Emosian jadi orang. Emberan. Emberan. Iya. Selamat malam untuk Mas Ferry Maryadi yang sangat luar biasa. Cakep. Masih. Kan mas. Mas Tukul kapan ajak aku keluar kota? Geli Dalamnya ada pernya ya. Untuk Mas Ferry ini. Ya Mas Tukul. Nah, ditanya. Iya, saya gua demen kalau dia maconya kelihatan, lakinya Laki dong. laki banget nih, ganteng banget. Banget. Langsung saja nih, jadi beneran nih Mas Ferry demen pakai celana yang slim fit, apa nggak susah digerak-gerakannya itu? Oh enggak, kalau celana mungkin saya memang suka yang slim fit, tapi bahannya itu yang elastis mas. Kalau terlalu ngetat, ntar Balik, Alek. Maaf ya Mbak Bibi ya, tak ngelayani ini Mbak. Iya. Mbak Neneng dulu ini. Salah bintang tamu mas. Ini harusnya narasumber.
narasumbernya ada cewek, ada cowok. Ngapa cewek dua-duanya? Kita sudah sempat bahas dengan Mbak Bibi kalau Bibi pernah mengalami sakit pinggang Iya. sehabis pakai celana yang slim fit. Nah, kalau Mas Ferry pernah mengalami gangguan serupa nggak? Monggo. Kalau sakit pinggang sih enggak, cuman dulu pernah nyobain pakai celana bahan yang stretch, tapi enggak apa ya? Nggak lentur, kurang nggak lentur. Jadi kayak kesemutan. Akhirnya saya ngerasa, oh ini kayaknya terlalu ketat. Jadi saya cari bahan yang lebih melar dan size-nya memang cukup dengan bener size saya. Saya akan pakai nomor 30. Dulu sempat saya pakai 30. Saya coba maksain dulu nomor 28. Saya pakai enak, tapi lama-kelamaan kok geremet. Wah, ini Bagian kayaknya. mana? Hah? Ya, bagian mana? Kesemutan itu. Kan aku nggak tahu, Mas. Masa keuleran gimana? Oh gitu. Iya. Jadi ya udah kesini Sakit ya? sininya memang pakai bahannya yang melar, nggak yang terlalu. Bukan hanya yang dalamnya yang suka melar, tapi celana juga melar. Kalau dalamnya jarang melar tapi sering matok. Kembali kalek. Bentar, Jarang Mbak. melar, sering Untuk Mbak Mas Ferry dan Mbak Bibin. Kalian masing-masing kan gemar memakai celana yang ketat. Sadar nggak dengan efek negatif yang lebih besar dari hanya sekedar sakit pinggang dan kesemutan? Monggo dari Mbak. Sadar sih, soalnya kan pernah dikasih tahu teman gitu kan. Lu tahu nggak sih katanya efeknya pakai celana jeans yang ketat gitu. Sempet dengar sih. Bawaannya aus ya kalau ngeliat dia ya. Kalau ngeliat aku gimana? Pahit. Sama ya, merasakan Iya. sama. Dari neneng. Kalau buat laki kan, mohon maaf, organ intimnya kan di luar. Kalau buat perempuan itu kan karena yang ditakutkan adanya kelembaban, ada jamur dan lain sebagainya. Kalau laki-laki kan karena organ intimnya di luar, jadi tidak terlalu menakutkan atau tidak terlalu seberbahaya perempuan kalau pakai celana Jangan ketat. salah. Justru makhluk halus itu suka ada di bagian-bagian lembab ya, Mas ya. Kok makhluk halusnya kemudian? Makhluk halusnya kemudian? Bukan, tapi Mas Tukul bukan tidak mungkin bahwa laki-laki yang suka menggunakan pakaian-pakaian ketat juga bisa berdampak kepada kualitas spermanya itu sendiri. Terus Pengaruh juga. ngaruh, Mas. Jadi kualitas spermanya nanti jadi kurang baik, terlalu keketatan juga lembab dan alat reproduksinya jadi keteken kan otomatis. Bukan pola makannya itu terus bisa. Apa yang dikonsumsi dan apa juga yang dipakai biasanya, Mas. Kalau alat reproduksi yang saya tahu kan genetik, turunan. Besar kecilnya itu Nah memang kalau bapakan bukan gimana tuh? Sama ukurannya? bercabang, puas loh. Dia mau Ternyata punyaan Mas Mariati itu ada akar-akarannya. Kembali ke lab. Nah, untuk Mas Ferry dan Mbak Bibi lagi, menurut kalian ada pengaruh apa di pakaian dalam yang kita pakai dengan kesehatan alat reproduksi ini? Monggo dari Mbak Bibi. Untuk itu sendiri sih lebih ini ya, apa? Putihan ya? Iya, Putihan. keputihan terus agak kurang enak aja sih. Sorry. Minum dulu mungkin, Mbak. Enggak minum. Ini kayak main catur ya, diem-dieman ya. Lagian norak banget sih pada nempel-nempel, kita kedengeran. Nggak denger. Gue yang kasih tahu. Kalau sini hawanya kagak enak. Jadi gitu, Mas, katanya. Jadi kamu Gak nyaman. Cewek kalau sering pakai pakaian ketat itu bisa menyebabkan keputihan, Iya, pektai, jamur, bau tidak sedap, dan banyak lagi hal-hal yang bisa berakibat fatal. Oke. Kalau dari Mas Ferry gimana? Ya kalau saya sih selalu pakai memang bukan tips ya, cuman kalau saya punya kebiasaan ketika tidur memang tidak pakai pakaian dalam. Hanya pakai boxer aja. Terus celana dalamnya pun saya pakai boxer yang berbahan menyerap. Wah, bagus. Gitu. Saya pakainya boxer bukan yang segitiga Boxer atau tapi tiga. gambarnya apa? Hah? Sofia. Enggak lah, enak aja. Gue laki, masa Sofia? Warnanya pink lah. Iya, Mas. Jangan salah, ini cowok-cowok ini yang badannya tegak-tegak aja. Tadi di kamar mandi kelihatan ada yang celananya pakai SpongeBob. Nongol dikit. Jadi pakai boxer ya Mas Ferry? Iya, kalau
Saya pakai Demen box top. sama dengan saya. Iya kan? Kalau untuk menutupi yang hitam sebelah sini. Kembali ke laptop. Itu mah belang ini. Ya namanya dulu kan orang susah. Burik. Duduk sembarangan. Emang ada hubungannya duduk Ya sembarangan susah, celana itu tuh melulu. Oh, Nggak bisa beli. tukul coklat gitu. Pemirsa, sekarang kan udah dibersihin. Oh, bagus. Untuk lebih jelasnya tentang ketat atau longgar, langsung aja kita tanya kepada yang sebenarnya, kepada ahlinya. Langsung aja kita panggil Dokter Abraham. Pemirsa, jadi seperti apa baiknya memakai celana? Kabarnya banyak pemahaman yang salah tentang baiknya pakai celana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mat. Memang gimana sih baiknya pemakaian pakaian dalam saat tidur? Sebaiknya dipakai atau enggak sama sekali, Dok? Takutnya nanti ada tikus nemuin. Enggak, pakai celana dalam itu lebih lebih bagusnya daripada tidak. Bagus. Iya. Semriwing tuh ya. Iya. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Dokter Abraham. Sekali masih kelihatan muda banget. Perkiraan saya ini usia kalau nggak 23, 24, 25 lah. Iya, begitulah. Slim fit juga ya, ini subhanallah ahlinya dalam bidang yang kita omongin ini. Betul. Ya, biar tahu bagaimana supaya menjaga kesehatan, Ya. supaya nyaman. Ya. Dan itu tadi yang Sehat alat sehat, reproduksinya. ya. Untuk Dokter Abraham. Dok, jadi gimana sih sebenarnya baiknya pakai celana? Fashion ya. Jadi Iya. kalau mau fashion mau pakai yang ketat silahkan. Iya. Cuman kalau celana ketat itu kan banyak efek sampingnya. Ya, gesek-gesekan bisa jadi iritasi. Lama-lama dipakai jadi sumuk. Apa panas, Iya. keringetan jadi jamuran, jadi banyak bakteri begitu. Emang nggak baik dok ya pakai celana ketat gitu dok ya? Ya udah deh besok saya pakai rok aja. Oke, yang nggak gitu juga. Karena kan ketatnya itu sendiri kan relatif ya dok ya. Berarti bagaimana bisa dibilang celana untuk ukuran celana yang nggak ketat tuh yang seperti apa dok? Misalkan seperti Ferry ini, oke, toh nggak seharian makainya kan? Iya. Iya. Katanya Boleh. kalau bisa dimasukin satu pensil itu masih Masih aman. tergolong aman ya dok? Begitulah, karena kalau pensil bisa lewat, berarti udara bisa lewat juga kan? Masih aman. Kalau seperti saya nih, Dok. Apalagi TOP. Aman, dipakai terus, Ya. pakai terus. Itu pisang Ambon bisa masuk kalau itu. Bukan bisa tusuk gigi gitu. Balik ke laptop. Untuk Dokter Abraham. Tadi sempat terjadi perbedaan pendapat antara Vega dan Mas Ferry tentang wanita dan pria yang memakai celana slim fit yang salah. Sebenarnya lebih banyak ke siapa sih efeknya? Kalau celana ketat. Pakai celana ketat. Pada wanita sama laki tetap ada efeknya juga. Ya kalau pada wanita itu kan kalau ditutup rapat-rapat itu kan situasi di organ vital itu kan juga pengap begitu. Pengap itu gampang tumbuh jamur, tumbuh bakteri, begitu bisa iritasi, bisa alergi, banyak. Laki juga bisa begitu. Laki-laki Meskipun pun sama perempuan, itu. meskipun perempuan rajin ganti panty liner sama daleman tetap berbahaya dok ya? Iya, iya. Jadi
Masalahnya di nutupnya itu, kalau panty liner memang harus diganti terus Gitu ya. dari kotornya. Ya. Ya udah deh, kalau gitu aku pakai pembalut juga deh. Yang bagus itu pakai celana itu berapa hari sekali atau berapa jam sekali yang bagus? Iya, Dalam, yang dalam. Dalam. Celana apa nih? Celana dalam. Dalam. Celana dalam ya setiap habis mandi kita ganti. Wah, bapak mandi. Sehari 2 Iya. kali berarti ya dok? Iya. Bagaimana Iya. yang penggunaan celana side A, side B nih dok? Ya enggak banget lah. Nih dok, pernah nih dok. Dulu. Anak motor gede celananya nggak diganti-ganti. Enggak, kalau dulu kan gini. Bukan, kalau dulu kan ceritanya touring rencananya nih Mas Tukul, mohon maaf. Touring rencananya 1 hari pakai motor. Nggak tahu jadi 3 hari. Tiap tengah malam nyari toko nggak ada yang buka, gitu. Ya udah jadi set A set B terus aja gitu. Kalau sekarang sembarangan. Kalau sekarang saya pakainya 12 kali. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti sebulan sekali. Kembali ke lab untuk Dokter Abraham. Kalau tadi kita ngomongin celana luar, sekarang kita ngomongin dalamnya nih. Seberapa pengaruhnya sih pakai pakaian dalam yang bersentuhan langsung dengan alat reproduksi kita terhadap kesehatan kulit dan kelamin? Monggo. Ya, kalau untuk alat reproduksi pria, tadi Ferry sudah cerita rupanya sudah canggih ya tentang alat reproduksi pria. Tuhan menciptakan alat reproduksi pria itu relatif di luar tubuh, ya kan? Jadi spermatogenesis, jadi proses pembentukan sperma itu kondisinya memang harus agak dingin. Lah kalau ditutup rapat-rapat lama-lama itu juga akan mempengaruhi. Dampak paling bahayanya apa dok yang bisa terjadi dok? Kalau menggunakan celana terlalu ketat. Celana ketat ya, Bisa menyebabkan kemandulan juga nggak sih dok? ya nggak sejauh itu. Kalau ekstrim kita pakai ketat seharian, 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam dalam 1 hari ya pasti berpengaruh. Karena Mas Tukul, aku boleh cerita ya Mas ya? Ya, boleh. Ada salah satu teman aku yang Temenmu memang- apa suamimu? Teman, cewek Mas, cewek. Oh kalau suami aku mah nggak pakai celana, pakai karung. Suami itu beras apa orang? Orang, Orang nggak pakai karung. ya biar unik aja Mas. Unik, Gitu. kasihan kalau ngangkatnya keliru malah ditaruh di truk malah dibikin berat. Gini dok, apa Mas? Jadi dia itu memang sering banget pakai pakaian ketat gitu. Karena bagi sebagian wanita kalau pakai yang terlalu longgar tuh kayak ngedoyot gitu. Gimana sih dok? Nggak enak gitu loh dok. Ngedoyot. Kalau ketat itu kan jadi kenceng. Nah temen aku itu selalu gunakan celana yang ketat, bahkan ketat sekali. Sampai dia itu mengalami keputihan dan keputihannya sampai bisa ngerobek si bagian celana dalamnya dok. Itu sampai separah itu ya dok ya? Itu Keputihan? berarti kuman banget ya dok? Oh iya. Kalau keputihan itu kan penyebabnya kan jamur. Apabila kita terlalu rapat menutup organ vitalnya, itu juga jadi lebih lembab. Jamur subur tumbuh di situ, tempat lembab. Nah dengan penggunaan cairan-cairan pembersih organ intim itu dok? Cairan pembersih nggak disarankan. Karena apa? Di dalam organ intim wanita itu sudah ada keseimbangan. pH balance itu ya dok ya? Kalau kita ganggu dimasukkan dari luar, itu akan berubah keseimbangannya. Setuju saya. setuju. Alami aja. Nah, Atau pakai kalau- daun sirih itu dok ya? Saya. Daun sirih biar rapet lu. Cewek. Pakai rebusan daun sirih dibersihinnya secara alami gitu, direbus. Pakai daun pintu malah lebih bagus. Itu kejepit mas. Jadi seperti itu ya dok ya. Iya. Nah kalau untuk bulu-bulu di sekitar organ intim terlalu Yang panjang bagus bahaya. itu lebih dibebasin atau dirapiin dong? Nah itu gimana dok? Apa dibikin kayak kumis? Maksudnya yang di wax gitu dok, yang Rambut-rambut bersih banget kemaluan dok. bagaimana tuh? Di wax kita mesti pergi ke tempat yang memang bagus ya. Jadi kalau waxnya tidak bagus itu terjadi folikulitis, infeksi saluran saluran rambut itu bisa infeksi. Kalau digimbal kayak Ricky gitu. Nonjol dong mas kalau cewek. Tapi kan kalau cewek juga kan kalau nggak salah disunahkan ya setiap bulan habis menstruasi harus mencukur dan membersihkan itu semua. Iya. Dokter senyum-senyum aja. Harus digunting. Gue ini ngomong apa? Kembali kan. Memang gimana sih baiknya
pemakaian pakaian dalam saat tidur sebaiknya dipakai atau enggak sama sekali dok? Takutnya nanti ada tikus nemuin. Malah dikeringiti malah repot. Lagi tikus. Enggak pakai celana dalam itu lebih lebih bagusnya daripada tidak. Bagus Iya. Iya. Semriwing tuh ya. Iya. Biarkan dia berkembang, betul. Kan peredaran darahnya biar enak juga. Weh. Takut ada semut dok. Makanya rajin dibersihin. Gitu ya. Khusus untuk yang cowok apa cewek dok biasanya? Sama-sama dua-duanya. Sama-sama. Iya. Oh lebih bebas gitu ya. Waduh. Ini kalau siang hari dirubung lalat. Oh gitu ya dok ya. Jadi harus kalau bisa di angin-anginin ya Iya, dok ya. kalau angin-anginin. Dia kan orang maksudnya biar bebas. Anginin. Dia kan diangin-anginin kan. Apa istilahnya coba mas? Emang mau bikin nastar apa? Ya istilahnya apa coba? Dikasih udara kan, dikasih udara. Nih cuma tuh. Maaf dok teman saya dok. Di emang istilahnya apa mas? Di apa sih namanya dikasih udara ya dok ya? Ya bukan diangin-anginin sih, dikasih udara. Baik kalek. Ini penonton mimpi apa semalam? Begitu datang kok temanya kayak makanan kamu semua ya. Bukan mas, ini mendingan siapa tahu dia mau nanya. Kayaknya dia nggak pernah ganti celana tuh mas. Enggak karena dok katanya kalau anak-anak kuliahan ya dok, semakin sering pakai celana jeans, semakin lama, semakin berminggu-minggu tuh semakin enak dipakai katanya dok. Itu kalau celana jeansnya dilihat di mikroskop udah kayak kebun binatang gitu. Saya setuju, oh gitu ya dok ya. Berarti salah tuh ya. Banyak ini kuman-kumannya dok ya. Dulu berarti punya saya tak cuci lagi nih. Ada udah tak pakai tak lepet tak taruh lemari ya dok. Rumah jorok banget mas. Iya. Pantesan mas abis digigitin kali. Ya udah habis ini nanti tak habis ini tak langsung tak lah. Ya. Tak lempet tak masukin lagi ada tim saya pikir baru sekali tak pakai aja. Cuma sendiri dari situ ke situ. Katanya berbahaya juga dok ya. Untuk dokter Abraham lagi. Dok, jika terlanjur terjadi iritasi pada kulit, biasanya penyakit apa saja yang mungkin terjadi dan kalau sudah terlanjur terjangkit gimana penanganannya? Jadi reaksinya bisa iritasi, kemudian dermatitis. Dermatitis itu eksim. Ya, kemudian bisa jadi infeksi. Itu aja. Kalau penanganannya pergi ke dokter. Ya. Nggak bisa ke bengkel, nggak bisa dong. Ini malah didempul ya. Rapi luarnya tapi dalamnya udah. Iya. Dokter, saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang seperti pertanyaan yang ada dalam plasma ini, monggo silakan. Yuk. Nah, Kak, lu yang nanya, Kak. Belum mas. Coba, Dok, kamu nanya. Dok. Nah, Sehat nggak sih apabila memakai celana dalam side A dan side B atau dibolak-balik? monggo, Dok. Ya, sangat tidak disarankan memakai celana dalam side A, side B, ya, karena pasti kotor, pasti udah banyak jamur di situ. Iya. Iya. Setuju. Kalau dalam kondisi terdesak dok, kan ada celana dalam dari bahan tuh dok. Disposal yang sekali pakai Yang itu sekali maksudnya, pakai yang buang itu kertas. gimana dok? Iya, itu lebih baik pakai itu. Tapi juga jangan terlalu lama karena itu Tidak kan menyerap, Dok, ya? bahannya kurang menyerap. Betul. Kadang-kadang bahannya kertasnya keras sehingga iritasi. Jadi sekali pakai ya habis mandi pagi dipakai, mandi sore dibuang, ganti lagi. Pakai sabut kelapa aja lo kalau mau. Emangnya itu gue koktail pakai kuah kelapa mas. Selanjutnya Masih ada satu pertanyaan lagi di plaza buat dokter, monggo. silakan. Celana dalam warna-warni benarkah bisa bikin penyakit? Oh, warna-warni itu. Dok, monggo dok, pertanyaan tadi dok. Oh, berwarna-warni.
warna-warni asalkan pabriknya itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak bagus, warna itu kan bisa luntur. Jadi ya kayak ayam-ayaman SD ya dok. Maaf dok, silakan dok. Pantesan ada teman saya tuh gara-gara kencing kaget karena berubah itu. Wah. Karena apa mas? Karena berwarna nempel ke situ lagi. Luntur. Temennya apa temennya? Namanya? Temennya apa temennya? Jadi gitu ya dok, saya pengaruh dok ya. Ya karena warna, ada orang yang tidak tahan terhadap warna kan jadi alergi, jadi dermatitis kontak namanya, tidak tahan terhadap warna-warna. Berarti yang bagus tuh warna apa dok? Yang nggak ada warnanya, ya putih kan relatif tidak diwarnai. Punyaan saya putih semua dok. Semua tanya putih semua. Itu pas baru, pas udah dipakai kuning. Emang anduk saya. Anduk saya putih jadi coklat, coklat jadi putih ya. Dan itu kadang-kadang kalau saya kelaparan tak bikin nasi goreng babat anduk itu guntingin satu-satu. Balik ke lab untuk Mas Ferry dan Bibit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Abraham, monggo dari Mbak Bibit dulu. Nggak ada. Bibi? Nggak ada. Ada ya. Iya. Nanya alamat kayak apa? Jangan dipaksa mas. Kalau saya sih dok, apa namanya kan kalau organ intim cewek itu kan yang seperti kita ketahui bahwa itu kan adanya di dalam. Kalau untuk laki-laki untuk merawat supaya memang kesehatan itu terjaga apa dok? Selain memang rajin mandi, itu apa dok kira-kira? Setelah mandi mesti pakai pelembab. Di Ada bagian pelembab. Kita oleskan seluruh kulit, seluruh tubuh, termasuk organ vital kita kasih pelembab. Fungsinya untuk melindungi, jadi supaya tidak iritasi, melindungi misalkan ada kuman kotoran dari luar tidak nempel langsung ke kulit. Oh gitu. Ya tetap masuk Nah, pakai pelembab. mohon maaf dok, saya pengendara motor dok. Apakah dalam mengendara motor secara 1 sampai 2 jam itu akan berpengaruh dengan alat reproduksi saya nggak sih dok? 2 jam tidak lah, 2 Enggak jam ya? dalam 1 hari enggak. Enggak ya? Iya. masih aman lah. Udah. Wah luar biasa. Nah, kita dapat masukan dari dokter ya, seperti tadi pakaian berwarna, terus seperti ini tadi berkendara 2 jam tidak ada di persoalan. Ya. Jadi aman ngojeknya. Terus, emang dia tukang ngojek? Mariati, lu mangkal di mana? Mas, Lo di Lebak Bulus, lu di mana? oh, lu mau mangkal apaan? Beda itu mah mas. Dokter Abraham. Nah tadi sempat ada pertanyaan tentang pakaian dalam warna-warni. Kalau jenis bahan pakaian dalam sendiri gimana tuh dok? Apakah ada jenis tertentu yang dianjurkan nih monggo? Yang jenis yang dianjurkan pasti yang menyerap keringat dan tidak panas, di mana udara itu bisa lewat dengan baik. Seperti misal polyester itu kan bahannya lunak tapi tidak menyerap keringat ya. Renda-renda indah tetapi kadang-kadang iya bahannya rendah terlalu keras iritasi. Gitu. Selain katun apa dok berarti yang bagus? Karena kan kayaknya kalau misalnya harus katun terus rata-rata model pakaian dalam katun itu kurang variatif ya dok? Kan pengen yang renda-renda gimana Yang gitu bagus dok. tuh yang katun tuh Mbak. Oh. Nyerap. Ada contohnya nih. Mana mas? Dok, mohon maaf dok, sambil ini dok, saya mau tanya, model celana dalam itu berpengaruh nggak sih dok untuk kesehatan? Misalnya yang boxer atau yang bikini atau yang Segitiga. Untuk kesehatan yang lebih Aman? bagus boxer ya. relatif aman boxer ya? Iya. Khusus punya saya boxer semua. Ini gimana kalau bahannya ini Mbak? Ini saya bilang, Ya. ini kan kita raba ini kan lunak ya, enak ya. Iya. Nggak nyerap tapi ini? Tapi nggak nyerap emang. Iya. Nggak nyerap Iya. keringat? Iya. Seperti apa sih yang nggak nyerap? Itu nggak bisa nyerap air mas, keringat. Udah tak pegang udah terus. Nah, Kalau yang ini dok, ini lebih Apalagi ini iya apalagi nggak Iya. lebih nggak enak lagi ya. sumbu gerah itu ya. Iya ini. Ya. Ini mas pandu kawinan ini. Ini spanduk kawinan ya Pandu dok. kawinan ini. Kawinan gimana tuh bendera kuning loh. Nah. Lah kalau itu kan bisa keluar-keluar ya dok. Iya. Gimana, Dok? Ini kita raba
meskipun ini angin bisa masuk tapi agak keras ya. Jangan, ini mah tutupan baskom orang meninggal. Kamu nyebelungin satu tapi ambilnya 3. Pengalaman bang. Ini oke, ini katun ini. Boleh nih, boleh nih. Oh yang itu yang bagus. Ini Celana kartu. dalam apa celana pendek yang itu? Iya, dibuat boxer ini. Besar enak nih. Oh iya. Ya kayak apa tuh? Aku malah kadang-kadang nggak ngeh itu, belum ngeh saya. Kan saya bukan penjahit ya. Oh ini yang bagus seperti ini. Beda-beda. Kurang nyerap keringat. Kurang ya? Kurang. Jadi tetap yang bagus yang hijau ini ya. Yang katun ya. Yang katun. Kembali ke untuk Mas Ferry dan Mbak Bibi nih. Tadi kita sudah membahas warna, jenis dan model pakaian dalam nih. Kalian kan selektif, seselektif apa sih dalam memilih pakaian dalam yang aman? Monggo. Harus bener-bener ini aja sih ya, nyaman untuk dipakai kita gitu, untuk beraktivitas lebih. Sesuai ukuran ya. Tapi ada kan ukuran kamu ya pasti lah. Ada baik. Kalau jenis pakaian dalam tong atau G-string, apakah dapat mempengaruhi Miss Fim menjadi iritasi atau tidak? Iya. Kalau bahannya tidak bagus dan bentuknya itu ya memang terlalu tipis, kemudian bisa iritasi. Jangan, ya hati-hati. Jangan terlalu ketat. Ya. Karena rata-rata G-string itu kebanyakan bahannya bukan dari katun ya dok, Iya, tapi betul. bahan-bahan linen, yang bahan-bahan yang gitu. Malah kayak main layangan di situ kan? Mas Tuku kan pakai G-string kan bukan hanya sekedar fashion, tapi juga maksudnya kan itu kan untuk pakaian-pakaian tertentu biar nggak nyeplak ya dok ya, garis si underwearnya biasanya menggunakan G-string gitu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama ya dok. Masih untuk dokter Abraham. Abraham. Dok, kalau tadi Mas Ferry cerita kalau suka touring, gimana dengan pemakaian pakaian dalam sekali pakai? Ya itu lebih bagus daripada side A, side B tadi kan. Iya. Pagi dipakai, sore dibuang. Itu mah jorok dok, disimpan lagi dong. Abis gue pakai gue telan puas. Dia kan penangkaran bibit penyakit juga. Dia. Kembali ke untuk dokter Abraham nih. Apa pengaruhnya pakaian dalam dengan produksi sperma nih? Monggo, Pak. Iya, tadi saya sampaikan bahwa untuk spermatogenesis namanya produksi sperma itu dibutuhkan suhu yang relatif dingin dibandingkan tubuh manusia. Jadi Tuhan menciptakan organ vital laki-laki itu di luar tubuh. Jadi kalau yang di luar tubuh sudah ditaruh di luar tubuh tetapi tetap dibekep begitu ya panas ya akan mengurangi produksi sperma. Pengaruh. Iya betul. Kalau punya anak saya ini bagus apa enggak menurut kamu? Lu nggak tahu kapan ini? Ada permainan. Jangan mas, aku masih SMP. SMP dengkulnya tembem. Balik kalian. Jadi pengaruh toh. Ngaruh. Baru tahu. Makanya kalau buat pria tidak terlalu disarankan untuk berendam di air hangat ya, air panas itu ya dok ya mungkin ya. Oh, jadi Kenapa, Dok? berarti mandi pakai air hangat itu nggak bagus dong? Di bagian itunya aja dingin kali ya dok. Jangan terlalu panas aja. Kalau minus 40 derajat itu udah terlalu Oh, saya Air sering toilet. pakai air panas, pantas. Kenapa? Ada apa pantesan? Cuma emang udah kondisi Berkicaunya agak sedikit kurang. Ini tip, ini baru denger ini aku. Sudah baru denger. Bener baru denger malah saya betulin tak bikin bagus yang ada gulungan itu yang Wika. Tapi panas itu malah nggak bagus. Aku sering pakai pantesan beberapa akhir-akhir ini kok kayak gitu. Air panas. Jadi yang bagus tuh mandi pakai air dingin itu. lebih baik daripada air panas. Wah, asem tenang. Bener saya berarti nggak ngerti ini lah, ini manfaatnya di sini ini. Saya tiap hari pagi sore
mesti pakai air anget itu panas berarti keliru. Iya, jangan Mas. Kita Berarti jadi repot. mulai besok pagi saya akan dingin dan saya akan kembali lagi. Itu temponya untuk mengembalikan seperti semula itu berarti berapa hari itu Bu bikin? Untuk Aduh dok, mengembalikan. pertanyaannya emang menyimpang dok dari ini Iya. dok. Hitungannya bukan beberapa hari, beberapa bulan. Oh, aduh, prosesnya beberapa bulan. Sebulan Berarti lama harus- dijamin nggak keriput lagi. Tapi ini terima kasih nih tip bagus nih baru dengar kalau pakai air panas tidak bagus. Kalau gitu tak cabut air panas. Satu, tidak boros listrik. Kedua, bisa mengembalikan seperti saya. Kembali ke lab. Thank you. Untuk Dokter Abraham. Pram, lu ketawanya kayak orang puas banget. Ada nggak sih cara khusus dalam mencuci dan merawat pakaian agar terbebas dari bakteri? Apa saja nih? Seperti apa nih? Waduh, jadi laundry. Ya. Sayang ya dong di laundry. Cuci dengan sabun deterjen saya kira udah cukup ya. Kemudian hati-hati pada pemakaian pelembut pakaian. Pelembut pakaian itu ada pro dan kontranya. Pelembut pakaian itu bisa lebih lunak, tetapi banyak orang yang tidak tahan terhadap pelembut pakaian. Alergi. Pakaian tuh yang kayak apa? Ya pelembut Mas. Kan sebelum disetrika suka ada yang baru disetrika itu. Biar lembut. Tapi sebaiknya kan maaf ya dok ya, kalau nggak salah pakaian dalam tidak usah disetrika dok ya, karena kan ada karetnya di sini dok ya. Takutnya malah kering dan Disetrika iritasi. kali kalau ada semutnya gimana ntar digigit. Semut juga mati ke celana dalam rumah. Baru tahu itu jadi kayak gitu-gitu nggak bagus ya tuh. Lu ada masalah banget Mas emang. Dari tadi kasihan Bukan, karena jangan sia-siakan karena bintang tamu ini Pak Dokter ini nggak sembarangan. Ada nggak sih dok makanan-makanan khusus untuk menjaga alat reproduksi baik wanita maupun pria dok? Nggak ada. Kita makan normal aja cukup. Kalori, protein, lemak, mineral, air. Yang dilarang nggak ada dok. Nggak ada. Wah, terima kasih. Untuk Mas Ferry ini. Ya. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, jadi Mas Ferry lebih milih boxer, celana sekali pakai atau G-string ini mau? Nggak pakai malah. Nah, kalau saya enggak, saya sih udah beberapa tahun ini udah sekitar hampir 10 tahun ini selalu pakai boxer, Mas. Bukan pakai kantong plastik hitam. Emang habis beli singkong apa? Mana kalau dicumbo solar. Enggak ya, Kalau pakai pedas karetnya 2 ya. bener. Pakai boxer kalau saya. Sama. Pakai boxer dan warnanya udah pakai putih lagi. Nah, Putih. pas tinggal itu tadi, yang waktu nyetrika jangan pakai itu dan jangan mandi pakai air panas. Saya udah bertahun-tahun pakai itu, pantesan. Berkokoknya jarang banget. Jangan nyalain air panas mas. Wah, baru tahu dong. Enggak, mungkin saya sibuk dengan pekerjaan, nggak mikirin air panas dan air dingin ya. Saya pikir dengan mandi air panas kan tadi kedinginan biar netralisir. Ini nggak tahu pengaruh sama si bulu jimbong itu. Kembali ke lab. Cuplis. Mirsa, masih akan ada hal penuh informasi untuk Anda yang akan dibagi pada malam hari. Jangan kemana-mana, tetap bukan nak. Memilih pakaian dalam ya harus nyaman, fashion silahkan, jangan sampai iritasi, jangan sampai terlalu panas. Oke, masih dibuat Pak. Balik ke lab. Dok, pertanyaan terakhir nih dok, adakah tips untuk menjaga kebersihan alat reproduksi dan
kulit khususnya dalam memilih pakaian dalam, Dok? Monggo, Dok. Untuk memilih pakaian dalam ya harus nyaman, fashion silahkan, jangan sampai iritasi, jangan sampai terlalu panas, supaya tidak ada pertumbuhan kuman, bakteri, dan tidak iritasi, jadi alergi. Gimana? Sudah nangkep semua tadi? Bermanfaat sekali kan? Oh, Mas banget, Ferry, banget. Mega, dan Mbak Iya. Yudi. Luar, terima kasih Mas Pak Dokter, luar biasa. Pemirsa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sadari dari awal dan lebih Anda dan tubuh Anda sendiri agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Bibi Julius, Ferry Marezi, dan Dr. Abraham. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Jasa Giring, Jasa tidak ada motivasi untuk merasakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kayak mohon maaf, ambil tontonan yang bagus dan kurang berkenan, dan ambil tonton terus bukan mata selain cara mencoba tonton